warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Edsubun Arif dari Forum News Network. Jika nanti Partai Solidaritas Indonesia yang ketuanya Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lolos ke parlemen, Anda jangan terlalu terkejut, apalagi heran, dan kemudian malah sampai uring-uringan. Tanda-tanda bahwa partai dengan logo mawar merah ini akan lolos dan melenggang ke parlemen di Senayan itu mulai terlihat dari hasil realcon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditayangkan di situs pemilu 2024 .kpu.go.id. Pada Senin sore 26 Februari 2024, Partai Solidaritas Indonesia itu menyodok ke 10 besar perolehan suara dari 18 partai politik yang ikut pemilu 2024. Yang lain ini semua partai-partai yang sekarang berada di parlemen, dan PSI itu hanya berada di bawah Partai Persatuan Pembangunan yang kali ini juga berusaha masuk dan lolos ke Senayan. Kita tahu bahwa P3 itu kan saat ini adalah salah satu partai, bukan salah satu partai, ini partai yang perolehan kursinya paling sedikit di parlemen, hanya 19 kursi. P3 saat ini sudah merasa sedikit aman karena sudah melampaui batas ambang presidensial threshold 4%, sementara PSI belum melampaui batas PT 4%. Namun kalau kita perhatikan sejak hari Ahad kemarin, itu berdasarkan perhitungan realcon di KPU, angkanya terus merangkak naik. Dari 84 daerah pemilihan di seluruh Indonesia, PSI itu tembus di atas 4% itu di 15 daerah pemilihan. Di beberapa daerah pemilihan seperti di Jakarta, perolehan suaranya itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara parpol yang hampir pasti lolos presidensial threshold. Jadi di atas 2 digit. Kalau kita menghitung dari sisa suara yang sudah masuk, ini total suaranya ini kan yang sudah masuk sampai Senin sore kemarin 64,41%, atau tinggal 35,59% lagi. Ya, ini seharusnya PSI nggak mungkin masuk dengan perolehan suara yang ada sekarang ya. Tapi kalau tiba-tiba secara ajaib dia bisa melampaui ambang batas parliamentary threshold, ya jangan terlalu terkejut. PSI ini kan memang identik dengan berbagai keajaiban. Jadi kalau di last minute kemudian tiba-tiba mereka secara mengejutkan lolos parliamentary threshold, ya jangan terlalu terkejut. Ya, pasti ini ada tim siluman yang sedang bekerja. Kalau kemudian kenaikan suara PSI itu Anda kait-kaitkan dengan terjadinya saat bersamaan dengan Sirekap yang tidak ditayangkan dengan alasan sedang dilakukan sinkronisasi data, ya boleh-boleh saja Anda curiga. Tapi saya yakinkan Anda bahwa itu akan sulit dibuktikan. Kalau toh Anda bisa membuktikannya, ya sangat sulit untuk mempersoalkannya. Karena ibarat lapangan permainan, pemilu kali ini benar-benar dibuat becek. Sulit mencari jejak di lapangan yang super becek, dan banyak orang yang nyemplung ke dalamnya gitu ya. Seperti pemilu 2024 kali ini. Jadi jejaknya campur baur gak karuan. Kalau toh Anda bisa menemukan kecurangan dan bisa membuktikannya, saya jamin juga Anda akan kembali kecewa. Mau Anda laporkan ke mana? Mau ke Bawaslu? Mau kemudian karena Bawaslunya tidak bekerja dengan baik, Anda laporkan ke DKPP? Apalagi kemudian kalau ada sengketa suara Anda bawa ke Mahkamah Konstitusi, saya jamin itu tidak ada gunanya. Ketua Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja, itu sudah menegaskan dalam pemilu dan pilpres ini tidak dikenal nomenklatur kecurangan, yang ada adalah pelanggaran. Kalau pelanggaran, hukumannya nggak berat, nggak bisa dipidana, ya namanya pelanggaran ya. Sudahlah, saya sarankan lupakan saja Bawaslu, DKPP, KPU, bahkan juga Mahkamah Konstitusi. Kita kembali lagi ke soal perolehan suara PSI ya. Data sementara realcon KPU Republik Indonesia, persentase perolehan suara PSI itu mengalami tren positif itu sejak hari Ahad 25 Februari pagi. Pada Ahad pagi, persentase perolehan suara PSI di angka 2,6%. Pada Senin pagi naik lagi menjadi 2,68%. Nah, pada Senin sore, persentase perolehan suara partai pimpinan Kaisang Pangarep itu sudah di angka 2,7%. Jadi tinggal 1,3% lagi mereka lolos ambang batas parliamentary threshold. PSI itu mendapatkan 2.028.781 suara ketika
data real count perolehan suaranya sementara itu, dari 531.913 TPS atau 66,41% dari total jumlah TPS di seluruh Indonesia, yang jumlahnya itu mencapai 823.236 TPS. Jadi sebenarnya memang, cukup berat ya, karena sisanya ya, tinggal 35% tadi. Tapi dari dapil mana saja PSI itu bisa mendulang suara? Ada 15 dapil PSI tembus, lebih dari 4%, bahkan ada yang mencapai 13%. Datanya seperti ini, Banten 3 perolehan suara PSI 6,11%. Kemudian yang kedua DKI Jakarta 1 perolehan suara PSI 7,12%. DKI Jakarta 2 perolehan suara PSI 8,38%. DKI Jakarta 3 perolehan suara PSI, nah ini yang sangat tinggi, 13,86%. Di Jawa Barat perolehan PSI 4,78%, Jawa Barat 6 perolehan suara PSI 5,16%, Jawa Barat 8 perolehan PSI 4,2%, Jawa Tengah perolehan suara PSI 4,18%, ini di kandang Banteng ya, dia bisa di atas 4%. Kemudian Jawa Tengah 5, ini perolehan suara PSI 5,46%. Di Jawa Timur 1 perolehan suara PSI 6,27% dan Jawa Timur 7 perolehan suara PSI itu 4,87%. NTT, ini NTT 2 ya, perolehan suara PSI 5,24%, Papua Selatan perolehan suara PSI 4,89%, Papua Tengah perolehan suara PSI 5,46%, Sulawesi Selatan 1 maksud saya, perolehan suara PSI 4,2%. Di Dapil Jakarta 3 per hari Ahad kemarin itu pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, perolehan suara PSI itu mencapai 13,86%, yang itu berarti menempati posisi kedua. Di bawah PSI ada Partai Golkar yang berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara 13,43% dan PKS yang mendapat suara 13,14%. Ini dahsyat ya. Untuk Dapil 3 Jakarta yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, perolehan suara PSI yang sangat tinggi sebenarnya bisa dimaklumi, tapi tetap saja sangat mengejutkan ya angkanya kalau sampai dua digit ya. Di dapil ini khusus untuk Jakarta Barat dan Jakarta Utara banyak kantong-kantong pecinan yang pada pemilu 2019 merupakan kantong pemilih PSI. Tapi PSI bisa memperoleh suara di atas 4% untuk provinsi pemekaran seperti Papua Selatan dan Papua Tengah, itu sangat mengherankan. Pada saat masih belum dimekarkan di Papua, itu PSI hanya memperoleh 2,5% atau 75.000 suara saja. Sementara di Banten dan Sulawesi Selatan, PSI juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Itu bila kita bandingkan dengan pemilu legislatif 2019. Di Banten itu PSI waktu itu hanya memperoleh suara 2,6%, sekarang menjadi 6,11%. Di Sulawesi Selatan sebelumnya hanya 1,4%, sekarang menjadi 4,2%. Nah, bagaimana ya PSI yang kadernya sangat terbatas jumlahnya, bahkan sampai wilayah-wilayah Papua yang terpencil itu saja mereka bisa mendapat suara yang sangat tinggi. Kita jadi teringat bagaimana anggota Komisi 3 pada PDIP, Trimedia Panjaitan beberapa tahun lalu ya, dalam rapat kerja dengan Kabah Harkam Polri Komisaris Jenderal Fadil Imron, itu sampai mengaku terheran-heran. Di kampung halamannya di Toba, Sumatera Utara, atribut PSI sangat banyak, padahal kadernya tidak ada. Dia lebih terkejut karena pemasangan atribut kampanye PSI muncul hanya dalam waktu semalam. Sangat terlihat ada organisasi yang terstruktur yang bekerja untuk membantu PSI. Saya gara-gara rapat ini pulang dari Sumatera Utara kemarin. Karena saya diperintah nyalek, saya nyalek. Mungkin perintahnya Pak Pacul sama Pak Ibu Puan, sayang suara saya 106.000. Ya. Jadi saya nyalek, saya keliling dari Samosir, Toba, Humbang, Taput. Rata-rata satu hari satu kabupaten dalam rangka mencari suara, memungut suara. Itu betul. Saya tanya orang di 4 kabupaten itu, nggak ada tuh. Sampai mereka ngobrol di warung kopi, di Lapo Tua begitu, sampai jam 10, nggak ada. Balionya Kaisang yang 3 model itu, ada yang begini. Tapi mendadak pagi-pagi ada, kita juga nggak tahu bang, kata mereka. Padahal strukturnya tidak ada sampai bawah.
apa yang disampaikan dengan sangat tepat oleh Pak Saripudin tadi, Saparudin tadi, karena beliau sebenarnya baru jadi orang partai, tapi ngomongnya udah tepat sekali. DPC, PAC, ranting, anak ranting. Tepat sekali dia, berarti sudah menjiwai jadi orang partai. Pak Saparudin itu. Itu juga yang kami lihat di dapil kami. Paling tidak saya bisa klaim 4 kabupaten itu. Samosir, Toba, Humbang Asundutan, Taput. Jaraknya nggak sampai 100. Kalau nggak foto itu, tapi foto itu yang ini paling banyak. Justru calon presidennya agak kurang. Itu yang dominan. Padahal strukturnya nggak ada di bawah. Ya kalau sebagai orang hukum, kan kita bicara patut diduga. Yang bisa seperti itu malam kan cuma 2. Kalau nggak TNI, Polri. Yang jagoan masang kayak begitu. Nah, itulah yang harus dijaga. Tadi Pak Saparudin juga sudah mengingatkan. Kan kalau bapak-bapak yang ada di sana paling lama 10 tahun pensiun. Tapi yang harus dipikirkan nasib Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Safarudin, malah menyebut ada anggota kepolisian yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat. Safarudin mengaku mendapat informasi tersebut berdasarkan kabar yang beredar di media sosial dan media cetak. Ia pun meminta Kabah Harkam Polri Fadil Imron mengklarifikasi hal itu. Itu di Jawa Barat, kenapa balihonya dipasang oleh polisi, PSI maksudnya. Di Jawa Barat ada di media, ini maksudnya biar Bapak klarifikasi, kata Safarudin di rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan polisi di Komplek Parlemen Jakarta hari Rabu 15 November 2023. Saya meminta Pak diklarifikasi saja sekarang, karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa itu dengan di Jawa Tengah, ya, itu kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi, supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain, dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Ini kesempatan nanti dijawab, diklarifikasi, kan ada wartawan itu benar apa enggak gitu kan. PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sama RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan. Menurut di koran. Ini kan susah kita. Itu pasti kalau polisi yang memasang itu pasti polisi jadi pemain. Dan ketika terjadi kekacauan, polisi tidak bisa mengamankan di situ. Bapak ditunjuk-tunjuk hidung sama masyarakat, ngapain Bapak mengamankan di sini? Bapak yang masang sendiri. Nah sekarang tidak ada ruang yang tidak. Bapak pasang tengah malam juga ada. Caleg-caleg sekarang bergerak Pak. 1 kali 24 jam. Bapak pasang, oh polisi yang pasang. Pakaian preman, iya. Tapi kan masyarakat situ tahu. Seumpamanya. Nah mohon diklarifikasi supaya membersihkan polisi kalau memang tidak betul itu. Safarudin mengaku heran PSI dapat memasang baliho hingga daerah-daerah kecamatan. Menurutnya hal itu sulit dilakukan oleh PSI sebagai partai politik yang baru. Dan ia membandingkan PSI dengan PDIP sebagai parpol yang telah puluhan tahun terbentuk. Berdasarkan informasi dari media cetak yang dia baca, Safarudin menyebut PSI berhasil memasang ribuan baliho di tataran kecamatan. Kita jadi bingung, kata dia. PDIP kan sudah sekian puluh tahun jadi parpol, anak ranting sudah terbentuk sampai RT dan RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa memasang sekian baliho, ujar Safarudin. Dan PSI ini baru saja terbentuk sudah masang 5.000 baliho per kecamatan.
Itu kata dia menurut koran. Kalau benar pemasangan baliho PSI itu dilakukan oleh polisi, menurutnya itu membuktikan bahwa polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Sebenarnya keanehan-keanehan itu tidak terlalu mengejutkan karena sejak awal ini PSI itu adalah paket lengkap dari upaya Jokowi untuk tetap melanggengkan kekuasaannya melalui politik dinasti. Paket pertama adalah target menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden dan tanda-tandanya sekarang bakal jadi karena Jokowi kan sudah terkesan mengklaim itu ya, sudah melakukan rapat membahas program makan siang gratis yang menjadi andalan pada kampanye Prabowo Gibran. Prabowo kan juga sudah mengklaim kemenangan berdasarkan quick count. Dan paket yang kedua yaitu Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Anda pasti masih belum lupa bagaimana bagaimana Kaisang itu menjadi ketua umum PSI itu hanya dalam waktu 2 hari. Jadi sebelumnya dia mendapat kartu anggota PSI dan 2 hari kemudian dia ditunjuk menjadi ketua umum. Nah, kendati Gibran sudah sudah meyakini dan diyakini oleh Jokowi bahwa dia akan menjadi wakil presidennya Prabowo, tapi rasanya Jokowi memang tidak akan aman ya kalau dia tidak punya partai di parlemen. Memang kemarin ada santer kabarnya bahwa Jokowi itu mengincar Golkar. Dan Jokowi juga kemarin katanya all out untuk membantu Golkar. Tapi saya kira ini nggak mudah ya bagi Jokowi kalau mau men-take over atau hostile take over Golkar begitu saja. Dipastikan ini ada perlawanan dari dalam. Ini Golkar ini partai yang sudah matang dalam soal begini-beginian ya. Mereka pasti nurut selama ini sama Jokowi ketika Jokowi masih berkuasa. Tapi nanti ketika Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, nggak mungkin dong mereka nurut begitu saja. Kalau mau deal politik mereka lebih lebih enak deal politik dengan Prabowo bukan dengan Jokowi. Jadi bagi Jokowi yang paling aman ya kalau PSI itu bisa masuk di parlemen. Karena itu sekali lagi jangan kaget kalau PSI itu sekali ini mungkin akan dipaksakan masuk di parlemen bagaimanapun caranya. Amanlah ini tinggal diatur di KPU ya. Kan ini kan PSI itu kan betul-betul partai yang yang betul-betul jadi milik Jokowi karena mereka juga mengusung Jokowisme. Jadi bisa diapa-apain aja lah oleh Jokowi kendati nanti dia tidak lagi jadi presiden. Pemilu kali ini memang pemilu yang penuh keajaiban. Semua gara-gara Jokowi ingin terus melanggengkan kekuasaannya. Tapi sekarang menurut Anda pasti kok aneh ya para politisi, para elit politik itu pada nurut begitu saja pada Jokowi seperti kerbau dicocok hidungnya gitu. Bahkan PDIP yang membesarkan Jokowi saja terkesan sangat tidak berdaya menghadapi berbagai manuver Jokowi. Ini semua gara-gara ambisi pribadi Jokowi yang ingin terus melanggengkan kekuasaannya. Saya pikir kok bangsa ini jadi bodoh semua rasanya ya. Kalau bangsa ini berarti terus Anda dan saya, meskipun Anda menyatakan, oh saya tidak memilih Jokowi. Tapi faktanya yang terjadi sekarang Jokowi tetap bisa menguasai semua itu dan banyak menundukkan para elit politik dan juga banyak sekali rakyat yang bisa dimobilisasi untuk mendukung partai-partai dan juga capres dan cawapres yang dia usung. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.